tegangannya. Maka kalau tegangan berarti di sini nilainya adalah P per A. A-nya itu bentar, sorry. Ini kalau kita tekan ini, dia itu, nah, makanya pentingnya pengujian. Bentar, sebelum ke sini, ini aplikasi ya, supaya nggak bingung. Jadi, nilai tegangan adalah P per A. Begitu ya. Nah, ini tegangannya itu kalau ada beban 0, gitu, maka di sini itu garisnya adalah gini. 0 berarti tegangan di titik sini, ini saya ulangi ya, asumsinya ini saja supaya mudah. Nah, berarti misalnya dengan di sini, berarti di sininya adalah negatif. Nah, karena kan lengthnya yang ini tertekan, yang bawah tertarik. Berarti di sini menjadi positif. Nah, ini jika 0, maka kalau 0 berarti di sini 0. Ini pada saat P sama dengan 0. Pada saat P sama dengan P-nya itu 0 ya. Kemudian P-nya kita tulis menjadi 10. Maka di sini pada saat P10 dia kayak gini. Asumsinya P pada 10, P pada saat 10, tegangan batang gini. Nah ini. Gitu ya. Nah, ini nanti akan ke sana. Nah, ini ya. Pada saat P10. Nah, 10. Ini P. Pada saat P15, ini 5. Dia kayak gini. Kemudian dia kayak gini. Terus putus ya kan. Berarti maksimumnya di P-nya adalah 15. Nah, ini saya langsung jelaskan, ini tugasnya adalah itu ya. Nah, kalau di sininya adalah 1, di sininya 1, maka permukaan ini yang saya arsir ini adalah nilai A-nya adalah 1. Misalkan ya, 1 milimeter persegi. Dan ini satuannya Newton, gitu ya. Maka tegangan, gitu ya, tegangan itu adalah kalau 15 berarti 15 gitu ya, dibagi 1 gitu. Tapi kalau ini A-nya di sini adalah 2, ini 2 berarti ini 4. Maka ini adalah 15 dibagi 4. Tapi contohnya kan 1, berarti dia 1. Berarti di sini asumsinya dia cepat sama 15. Ini. Tapi ini tegangan. Satuannya adalah ini 15. Satuannya Newton per milimeter. Berarti satuannya adalah 15 Newton per milimeter persegi. Atau ini 15 MPa. Nah, di sini tegangannya itu. Gitu ya. Kalau misalkan 10 berarti kali 1 berarti ini tetap 10. 10 itu bukan tetap gitu ya. Kalau mau lebih supaya tahu, misalkan ini 10 dan ini 10. Kalau ini 10 berarti, atau ini 1 ya. Ini 1, yang ini 10. Oh, agak nanti ekstrimnya begitu. Maka ini menjadi 10 supaya mudah. Maka di sini 1 koma, ini 1. Gitu ya. Gitu. Kalau ini 22, atau ini 25, tadi kalau 1 ini 10 atau 25 sama ya kan.
atau di sini 2, di sini 2,5, maka menjadi A-nya adalah 2 kali 25 itu adalah 2 kali 25 itu 5. Maka di sini menjadi 10 dibagi 5. Nah, di sini menjadi 2, yang 15 bagi 5 ini menjadi 3. Gitu nanti ngisinya. Nah, jadi grafik ini tetap sama. Jadi kalau 2, terus rega ini adalah delta. Yang ini adalah regangan. Regangan adalah delta dibagi L. Nah, di sini adalah L. Pada saat ditekan, maka dia akan mengalami penurunan sebesar di sini. Misalkan menjadi penurunannya minus delta. Gitu. Nah, ini deltanya 1, itu ya. Misalkan ini 1, ya ininya 10, berarti ininya adalah 20, berarti 1/20. 1 dibagi 20, gitu ya. Ini 10, ini 10, berarti 0, iya ini 20, ya 20 berarti adalah 0 dibagi 0, kalau 1 berarti 0,5, gitu ya. 1/20, 0,5 di sini. Yang 0,1 ini 0,05, sorry. 0,05. Kalau dia di sininya adalah 2, berarti 2 dibagi 20, berarti adalah di sini menjadi 0, kalau itu 1 berarti 0,1, gitu. Nah, grafiknya sama. Ya, kita hubungkan saja. Jadi, kalau tadi ada data, ini adalah delta, ini adalah P, ini adalah delta. Berarti kalau P-nya 0, kemudian P-nya 5, kemudian 10, 15, dan seterusnya, maka di sini deltanya adalah di sini 0, kalau 5 pada saat 5 di sini, ini ada di sini, ini contoh ini 2 gitu ya. Gitu ini sini, ini biar tahu aja ini sini berarti kalau 0, 0,25 sebenarnya. Jadi 0,025, ini 0,05, ini 0,1. Sorry, salah. Duh. Ini adalah 1, ya ini ya. Ini adalah 2, sorry. Ini adalah 1, gitu. Ini adalah, kalau di sini berarti asumsinya kalau itu 0,05, ini 1, ini setengahnya berarti ini 0,5. Nah, ini 0,5, ini 1, ini 2. Gitu. Asumsinya begitu aja ini contohnya ya. Nah, maka di sini ada tegangan, ini tegangan. Maka di sini adalah P/A. A-nya sudah fix gitu ya. Tadi contohnya kita pakai yang berapa gitu ya. Misalkan pakai yang 1, kemudian L-nya adalah 20, maka sini diperoleh. Ini 0 ya, 0. Kemudian kalau 1 berarti ini adalah tetap 5, ini 10, ini 15. Maka di sini menjadi 0,05, itu. Di sini 0,1, 0, sorry, ini 0,025, ini 0,05, berarti ini adalah 0,1. Gitu. Maka yang digambarkan adalah yang ini. Ini hasil pengujian nanti. Gitu ya. Hasil pengujian. Nanti saya jelaskan. Gitu. Ini langsung, ini sudah ini aplikasinya ke sana.
Nah, hasil pengujiannya ini gitu. Maka di sini dapat grafiknya. Maka untuk selanjutnya kita cari nilai E. E itu adalah yang garis lurus semua. Jadi kalau nanti ada yang gini, gini, terus gini ya kita ambil garis lurus ini. Maka nilai E adalah sudut kemiringan ini. Berarti ini tegangan, terus ini adalah regangan. Gitu ya. Tegangan per regangan. Itu adalah nilai E. Gitu. Nah, sebetulnya ini sebelum ke sini kita pending dulu. Monggo di ini. Nah, aplikasinya di sini, ini tadi, ini tegangannya pada saat P0, maka tegangannya adalah 0. Pada saat P-nya 10, P-nya adalah di 10. Pada saat P-nya 15, ya sudah 15. Pada saat P-nya naik lagi, dia sudah tidak bisa. Maka ini agak turun gini. Nah, nanti kan gini grafik. Ini saya rasa ini next saja ya. Ini metode plastis. Maka dia sudah mau runtuh di sini, serat di sini. Serat sini itu runtuh. Begitu dia di sini, harusnya ini kayak gini dulu, baru kayak gini, berarti ini separuh di sini itu runtuh. Sudah. Karena sudah melewati ini, tegangan ini. Gitu aplikasinya. Jadi betapa pentingnya pengujian ini, begitu ya, untuk mendapatkan diagram ini. Jadi ini adalah nilai modulasitas itu adalah ini nanti. Jadi nanti tugasnya mencari nilai modulasitas. Gitu. Dan dimensionalitas itu pengaruh terhadap keruntuhan, begitu ya. Nah, ini aplikasinya di balok. Nanti ditekan kayak apa dan seterusnya. Gitu. Nah, eh, ini coba kemudian saya mencoba mulai dari tugasnya. Sementara nanti saya akan balik lagi ke sini. Tugasnya ya. Tugasnya adalah sebagai berikut. Tugasnya adalah sebagai berikut. Ini. Nah, tugasnya kayak berikut. Jadi prinsip tugasnya itu sih gitu ya. Gitu. Ini dibaca saja. Ini ada poinnya adalah di sini. Ini ya, ada kelas A. Oh, ini satu, dua, tiga. Satu, oh tiga orang. Ini kelas A, gitu ya. Nah, oh, oke. Kelas A, gitu ya. Sekarang, nah, ini tak stop screen. Ini, nah, jadi prinsip tugasnya adalah yang pertama, itu uji tekan kayu, gitu. Jadi, kayunya itu ukurannya itu harus dibuat seperti ini. Pertama ya, saat ini. Ini adalah standar ASTM, gitu. Saya sarankan minimal satu begitu. Kalau mau dua, tiga lebih valid. Minimal satu. Kalau penelitian itu harusnya tiga, tapi ini satu. Ukurannya adalah 5 cm, ini 5 cm, ini 20 cm. Ini adalah ketentuan STM gitu untuk uji tekan gitu ya. Untuk uji tekan.
Dari sini, nanti Anda ukur itu real. Misalkan ini 5, nanti jangan-jangan 5,12, terus sebelah sananya. Nanti diukurnya banyak gitu, 3 kali ya. Sisi yang sini yang atas, kemudian sisi sini yang bawah, kemudian sisi tengah gitu. Nanti dirata. Nah, ini 5, terus kemudian lebarnya misalkan 4,95. Bisa jadi. Jadi detail, meskipun 55 kayak gitu. Tingginya, ya tingginya itu, hanya itu atau H, itu misalkan 20,05 atau 19,90. Tulis realnya saja. Begitu ya. Tulis realnya saja. Nah, di sini, ini contoh lagi ya. Kalau saya lihat di sini juga saya, nah, mudah-mudahan bisa dilihat bahwa kalau pernah ini pengujian yang pernah saya lakukan ini, nah nah, ini kan, ini kotakan sejajar serat. Saya menghitungnya ya ini P, P-nya ini, kemudian L-nya adalah ini, gitu. Ini. Nah, ini ada berapa benda uji nih? Saya 7. Ya, saya tulis saja 8 ini. Karena kan dibuat pakai gergaji, pakai ini, nggak mungkin kita kita membuat ukurannya 5 cm, 5 cm. Begitu. Kurang diamplas. Kurang diamplas. Gitu. Kan kelamaan. Apalagi ya udah, aduh 4, nggak apa-apa. Gitu. Apa adanya. Jadi meskipun speknya itu adalah 50 mili atau 5 senti, ini 50 senti, dan ini adalah 20 senti. Tapi pada kenyataannya, itu adalah nilainya ini, nggak apa-apa. Nah, ini. Kemudian beratnya silakan, ini nggak perlu, ini sifat fisika. Nah, gitu ya. Nah, ini tahap pertama, buat benda uji ini, untuk menentukan pengujian itu. Gitu. Nah, ini kalau nggak salah ada banyak nih saya dulu juga. Jadi realnya yang di ini ya, realnya ya. Ini kan realnya yang perlu disampaikan. Nah, setelah itu, setelah itu, setelah itu kita lakukan pengujian. Ini dicatat gitu, masing-masing kelompok. Terus jenis, penting ya, penting jenis atau terus jenis. Jadi nanti kalau bisa kelompok kelas A, kalau pakai A, kelompoknya berapa? Kelompok 2. Berarti A-nya depan, kemudian kelompok 2. Jenis kayunya apa? Keruing. Nah, udah. Gitu aja. Tekan. Gitu ya. Misalkan di depannya mau dikasih apa, nanti diseragamkan saja ya. Mbak asisten ini tekan keruing. Nah, di sini keruing T. Gitu ya. Tekan. Gitu. Ini nama filenya. Atau nama, iya, benda ujinya ini. Baru nanti dia ditempatkan di sesuatu pengujian baru ditekan. Gitu ya. Bentar. Tekan baru diuji tekan. Bentar. Hmm, Tekan. Nah, ini saya coba uh, pengujian tekan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilihat, yaitu
adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita tempatkan dia adalah ini. Nah, nah ini. Nah, ini ya. Nah, ini bambu. Kebetulan nanti kalau kayu dibuat bentuk kayu kayak gini. Nanti ditekan seperti ini, gitu ya. Nah, ini nanti ditekan seperti itu. Ini contohnya uji tekannya gini. Oh, nggak bisa dilihat ya. Oh, itu. Nah, itu terjadi rusak, geser, runtuh. Kalau bambu tadi melangkah, pokoknya dia sudah runtuh. Supaya eh, ada, dia otomatis akan terbaca itu grafiknya ya, grafiknya. Ini. Nah, ini. Nah, ini grafiknya itu adalah hubungan antara displacement, displacement gitu ya, di antara displacement bawah ini gitu ya. Yang paling bawah itu displacement. Nah, nanti mahasiswa alatnya masih sama, nanti pakai ini bentuknya persis. Mbak Dinda dan kawan-kawan atau asisten nanti dipakai 0,5 saja. Tadi kan juga nanti semua asisten itu akan mengerjakan ini. Nah, ini grafiknya kan seperti ini baru jalan ini. Di sini di klasemen ini kita hanya dapat data itu hubungan gitu ya. Hubungan antara beban dan lendutan begitu. Nah, itu ya. Jadi ada hubungan beban dan lendutan. Nah, itu di kalau sudah diolah sebentar ada lagi hubungan beban dan lendutan. Nah, ini contohnya. Ini SSRA. Sebentar. Tekan. Nah, contohnya. Ini kalau kita lihat sebelah kanan, ini hasilnya, gitu ya. Hasilnya sebelah kanan itu adalah bentuk grafik, gitu ya. Nanti bisa ini tadi juga sudah. Nah, nanti hasilnya berupa eh, teks itu, kalau teks itu Word itu biasanya dia akan berupa seperti tadi nih yang kanan itu. Nanti kita ubah ke bentuk Excel, begitu ya. Nah, ini. Jadi hasilnya adalah berupa susunan angka-angka seperti TXT karena susunannya adalah angka ini TXT itu ada load gitu ya, ada elongation sama displacement itu sama. Biasanya cuma satunya plus anu minus. Kemudian ini ada stress dan strain. Ini akan muncul jika kita ini nggak usah dipakai ini dulu ya, misalkan. Tapi kalau mau dipakai asal ininya sama. Nanti masukkan inputan itu tadi. Yang saya sampaikan tadi adalah yang ini. Nah, ini data ini. Nah, ini data ini yang membagi. Jadi, kalau yang tadi ini hasil ini, tegangan ini muncul jika kita sudah masukkan eh, elemen tipe-tipenya di sini nanti di situ ya. Tuh, ini kayak nggak tercatat. Jadi gitu. Kalau enggak, ini nggak usah dipakai, nanti baru dikonversikan atau dihitung.
Contohnya ini. Nah, ini kayak gitu ya. Ini kan sudah. Nah, ini kalau kita lihat, oh ini sudah ada ini. Ini kalau saya lihat unhide gitu, nah gitu ya. Nah, ini kok enggak. Nah, ini beban kilonewton, ini 25, 50 gitu ya. Jadi nanti hasil pengujiannya itu tadi. Ini 25, terus 50 pengujian. Kemudian ledukannya ini. Nah, ini kalau satuannya itu dia satuan milinya ini yang kanan ini. Ini nggak usah dipakai, jadi ini yang dipakai. Nah, ini adalah beban, kemudian ini adalah lendukan. Ini adalah lendukan. Gitu ya. Ini beban, itu lendukan. Nah, luasan itu kan sudah dapat. Nah, ini luasannya 6. Ini kan nggak mungkin genep. Nanti kalau yang tadi, misalkan 5, berarti 50 gitu kan. Berarti 50,75 ternyata adalah 48 atau 49,5 gitu kan. Ini contohnya seperti itu. Nah, hasilnya kan seperti itu. Nah, ini sudah. Kemudian panjangnya. Tadi kalau contohnya kalau di sini ini ya 200. Ternyata 200,5 kan sama gitu ya. 200,5. Atau ini miliknya siapa ini? Nah, maka tegangan yang terjadi itu adalah nah, tegangan yang terjadi itu di sini. Ini kita contohkan, yang ini kita copy di sini, misalkan deck, yang ini copy sini, ada deck. Nah, ini sudah kelihatan berbeda nih di sini. Yang kanan ini ya, grafiknya ini sudah bergeser gitu ya. Nah, maka ini tegangannya adalah beban ini kilonewton dikalikan 1000 jadikan newton saja. Ini misalkan belum newton, kalau sudah newton ya tidak perlu. Kemudian dibagi luasan. Berarti beban perluasan gitu ya. Jadi kalau yang ini atau yang 9 ini, yang ini, ya, ini ya, yang ungu ini, ya, atau yang hijau ini, yang hijau ini adalah perbandingan antara yang hijau kiri ini dibagi yang luasan ini, hijau ini. Gitu. Ulangi, yang hijau ini adalah hijau beban ini, gitu, dibagi sama luasan yang beban ini, gitu. Nah, gitu kan. Nah, sedangkan ini, regangan ini adalah biru ini, itu adalah lendutan yang terjadi biru. Wah, ini dibagi ini, gitu. Ya, dibagi yang panjang mula-mula. Panjang mula-mula adalah yang biru itu. Nah, yang biru-biru, hijau-hijau gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau kita sudah, berarti ini dikopikan saja. Ini sudah kita kopikan saja. Gitu. Maka grafik sebelah akan pindah. Nah, sebetulnya sama. Ini tegangan yang terjadi. Gitu. Nah, kita plot hubungan tegangan dan ini. Berarti kalau ini yang kita plot, berarti yang sini saja. Nah, ini. Yang ini. Yang merah ini. Gitu ya. Jadi, yang kita plot itu adalah hubungan tegangan dan tegangan yang saya blok eh, merah ini. Nah, itu. Maka grafiknya itu. Nah,
Ini selesai. Kalau mau cari eh, nilai E-nya, ya mestinya mudah ya. Nilai E itu, ini karena grafiknya, ini kita ambil yang lurus saja. Ini misalnya yang 100 dari 100, ini adalah kalau 100, eh, tegangannya itu 100, berarti sini. Berarti ini 99 aja. Berarti tegangan per tegangan ini. Ini dibagi ini. Nah, itu ketemu anu, tegangannya. Apa? Modulasitasnya. Tentu modulasitasnya kan sedikit berbeda ini. Nah, paling enaknya kita buat garis lurus dulu. Nah, nanti baru kita anu, sini. Misalkan sini ya. Nah, ini garis lurus. Nah, berarti ini 120 sama ini satu aja. Nah, itu nanti menjadi nilai E. Jadi kita buat garis lurus dulu. Ini itu ya, yang garis lurusnya yang merah itu. Itu. Ini contoh garis lurusnya yang merah. Itu kita bisa manual atau apalah gitu. Nah, itu untuk menjadi nilai E. Nah, Anda dapatkan nilai E. Sehingga hubungan tegangan-regangan dapat gitu ya. Yang grafik-grafik hubungan tegangan-regangan gitu ya. Nah, ini grafik hubungan tegangan-regangan. Itu ya. Nah, tentunya tujuan anu apa untuk mendapatkan gambar grafik-grafik ini itu tadi yang penting dan Anda akan menemukan eh, apa grafik-grafik ini. Ini grafik idealisasi. Sehingga loh Pak, tadi kok hasilnya tadi kecuali baja ya jarang kita temukan grafik yang mulus-mulus seperti ini. Begitu, jarang sekali gitu kita dapatkan grafik bentuknya kecuali baja dekat. Grafik yang terjadi ya kadang ya bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah idealis ini. Ini kayaknya disempurnakan menjadi ini ya. Gitu. Nah, grafiknya ya seperti ini, gitu ya. Nah, ini nanti grafik-grafiknya menjadi seperti itu kecuali dia aplikasi yang ini. Oke, nah itu yang pertama. Jadi kalau kita uh, uji, uji tekan, ini akan mendapatkan grafik atau mendapatkan data P per delta. Itu aja datanya. Nanti yang tegangan muncul ini. Plus data luasan, ini harus dicari ini tadi. Ini. Jadi kita cari P kali L kali tinggi. Tingginya berapa? Yaitu ini. Gitu ya. Tingginya berapa? Kemudian P-nya ini. Kemudian L-nya ini. Pilih yang mana aja terserah. Nah, sebetulnya itu akan bisa menggambarkan yang ini tadi ya. Nah, ini. Jadi ini grafik hubungan P dengan delta. Yang ini adalah hubungan tegangan, gitu ya. Hubungan tegangan, tegangan, dan tegangan. Yang ini. Kita pakai ini saja. Nah, ini untuk mendapatkan nilai E. Ini adalah tegangan per tegangan dalam posisi linier ini. Ini linear, ini didekati dengan linear di sini. Gitu. Nah, ini ada grafiknya ini kita buat linier ke atas ini. Nah, ini garis-garis
singgung gitu ya, garis lurus gitu. Gitu. Tadi mungkin belum kelihatan. Nah, ini jadi tadi ini kita cari garis yang pink ini adalah yang uh, linear ini. Nah, ini pink ini linear. Ini juga kita buat garis lurus linear. Nah, itulah nanti untuk mendapatkan nilai E, yaitu tegangan peregangan. Gitu ya. Eh, gitu ini. Yaitu nilai tegangan peregangan. Ini. Dari yang sini tadi, hasil pengujian yang ini, kemudian ya ini, kemudian kita menjadi tegangan-tegangan yang tadi di Excel tadi. Gitu. Gitu ya. Jadi yang tadi ini kita ubah ke sini menjadi tegangan regangan. Gitu, supaya bisa digambarkan. Ini tahap 1. Sebetulnya tahap selanjutnya itu saya nanti ini mungkin pengujian tahap 2. Anda akan mendesain tingginya ini dengan kondisi misalkan ini adalah 2 cm, ini 4 cm, tingginya adalah 80 cm, kemudian diuji. Maka PCR-nya berapa sih? Nah, PCR adalah Pi kuadrat E I dibagi L K kuadrat, ya kan? Atau nanti tegangan kritisnya ya berarti PCR ini dibagi A. Nah, Pi sudah ada, E itu dapatnya di mana? Ya dari pengujian ini tadi. Yang tadi ya, nilai E adalah sama dengan tegangan peregangan. Maka dapatnya I-nya itu adalah penampang. Kalau penampangnya kita lihat sini menjadi bentuknya persegi gini. Nah, ini misalkan ini 4, ini 2. Nanti tolong asisten ini diubah. Nanti ada satu lagi kayaknya belum masuk yang dimaksud. Dan ini tingginya kalau bisa antara 60 sama sampai 80 cm. Biar dia panjang. Nggak apa-apa, mahasiswa kan mirip-mirip nggak apa-apa, jenis kayunya beda. Jadi mahasiswa tugasnya membuat ini, nanti beli kayunya ini, dan disisakan ini. Kalau bisa ini, saya tidak mau, nanti sepakati kalau 2 atau 3, 3 batang itu nanti kan dapat 3 grafik gitu ya. Nah ini di rata-rata. Nah tujuannya adalah mendesain ini, ketemu pekintisnya berapa. Ini adalah P runtuh, semuanya sendi-sendi. Ternyata dari hasil pengujian terdahulu, itu P kritisnya diperoleh. P kritisnya itu diperoleh dari tabel. Misalkan saya prediksi P kritisnya adalah 80 Newton. Nah, nanti baru kita uji di lab, yaitu ditekan. Ini satu. Yang ini adalah yang ketiga. Gitu ya. Yang ketiga nanti. Nah, harus uji dulu sih untuk mendapatkan ini. Nah, ternyata ujinya adalah misalkan prediksinya 80, ternyata yang diuji 80, hasil 80 ini dekat. Ada jangan-jangan 80, ternyata prediksinya 80, ternyata P kritisnya itu 100, 200. Nah, itu jauh. Atau P kritisnya ternyata 20, jauh. Nah, nanti yang semakin dekat ke prediksi ini adalah. Jadi prediksinya itu ditentukan dengan mutu bahan. Gitu. Artinya Anda tepat nggak mendesain ini kalau bahannya ya. Nah, ini hanya tambahan mencari tadi sifat-sifat tampangnya atau nilai sifat mekanikanya E-nya itu dekat daripada kita cari
data sekunder. Sekunder itu di internet atau di buku atau di mana Anda comot kayu bangkir, kayu laban, kayu sengon, meranti, mahoni, dan sebagainya itu ada. Namun itu alangkah baiknya kalau kita mencari data sendiri. Nah, jadi kalau beli kayu panjang, ya beli kayunya satu balok itu nanti Anda potong ini untuk yang ini, misalkan ada. Terus masih satu batang ini, jangan batang yang berbeda, nanti Anda tidak valid. Nah, nanti nilai skornya di samping yang itu tadi juga ada yang tinggi ini adalah mutu tepat. Sebetulnya ini mutu P kritis tepat. Tujuannya kan menentukan PCR yang tepat sesuai yang sudah diprediksi. Sebenarnya tugas utamanya itu. Terusnya ada lagi lentur sih, tapi waktunya nggak ini kan. Tekan saja dulu. Begitu. Jadi satu ini kayu ditekan. Nanti yang ketiga, dari hasil uji ini, itu digunakan untuk mendesain uji tekan P kritis. Makanya ini sengaja memang dilangsingkan gitu ya, supaya dia terjadi tekuk. Nah, ini adalah yang pertama. Kedua nanti saya ulangi lagi nanti ya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama nanti saya juga akan coba eh, ini ya supaya terlihat beberapa. Tadi ini kemudian ada kayunya belum sih. Kemudian ada sampel-sampel tadi ya. Nah, ini tadi. Kalau ini ada uji kuat tekan tegak lurus. Nah, ini tadi ya. Nah, ini. Jadi nanti eh, ini gitu. Nah, ujinya pakai ini. Nanti sini ada tatakan tidak boleh tidak ada plat bawah juga supaya rata. Nah, ini eh, kayunya silahkan nanti dibeli gitu sesuai kebutuhan supaya oke, jangan beli sendiri-sendiri. Paling bagus kan satu batang nanti dibagi benda uji ini sama yang tadi. Itu satu ya. Nah, saya tunjukkan foto yang lain. Kalau ini Poisson ratio ini. Nah, ini tingkatnya adalah anu mencari nilai angka Poisson. Poisson itu mengembang ke samping. Ini makanya dia dihitung di 4 sisi sama 5 sisi sama vertikalnya. Vertikalnya juga ada ini. Nah ini. Vertikalnya itu yang ini. Ini kayu belugu ini. Nah ini vertikalnya yang ini ada 1, 2, 3, 4. Ini pakai LVDT gitu. Linear ya. Linear variabel distant transform gitu ya. Jadi mentransfer secara linear eh, perubahan panjang. Jadi dia baca di mana. Kita belum ke sana. Jadi nanti cari di mekanika itu ada Poisson ratio, sifat lentur, dan sebagainya. Kalau mau lebih ini lagi, di sini, nih, sifat, gitu ya. Kalau mau mencari lagi di sini, pakai ini, sifat mekanika kayu bambu laminasi. Nah,
all gitu. Di sini nanti akan mendapatkan ini tadi media sifat mega bambu laminasi. Atau pakai ini dinamika rasa, ini, nah, nah ini Setioha, ini saya ya. Nanti Anda akan dapatkan ini. Nah, ini, gitu ya. Nah, ini untuk yang saya sudah lakukan dulu pada saat ketika ini tahun 2014. Ini kalau mendapatkan full text-nya nanti diklik di sini saja. Gitu. Nah, tapi kalau mau baca-baca di sini, nah ini full text-nya ini ada. Nah, di sini ada beberapa pengujian ya, hasil-hasil pengujian di berikutnya, gitu ya. Ini di jurnal yang sudah paper yang saya terbitkan di saat itu. Nah, di sini ada pengujian tadi. Tadi memang yang foto-foto tadi masuk di situ ya. Sehingga hasilnya adalah ini grafik-grafik. Nah, di ini untuk bambu merah ini yang direkap di sebelah kanan itu. Nanti hasil rekapnya itu gitu ya. Nah, itu produk akhir adalah sifat mekanika. Tadi mekanika bahan ya. Sifat mekanika bahan. Nah, bahannya apa? Kayu, beton, bambu. Nah, ini bambu petung. Petung diapain? Dilaminasi lagi. Nah, ini ada banyak ya. Sifat mekanika bambu, petung, laminasi. Ya, gitu. Prinsipnya sama cara menentunya. Oke, kemudian yang kedua, adalah ini kuat tarik baja. Sebetulnya praktikum nih, gambar. Tapi ini saya rasa harus lebih mendalam sebetulnya biar masing-masing tahu. Dan ada lagi kuat luntur dan sebagainya. Nah, kuat tarik baja, nanti bahan bajanya kita berikan, gitu ya. Kita kasih ini. Nah, sorry, ini. Nah, ini dulu. Nah, ini ya. Nah, ini bahan bajanya kita kasih yaitu ini. Nah, ini. Nah, ini kita berikan nanti eh, ya itu dan itu ya. Nah, itu udah karatan nggak apa-apa lah. Itu ya. Ini dari lab nanti diambil, kemudian diambil karena sifat bahan itu adalah seperti ini. Pada saat itu nanti kita uji tarik ini, benda uji ini kita uji tarik gitu ya. Nah, uji tarik itu kalau kondisinya seperti ini kita nanti ada di grip begitu ya. Nah, ini di grip namanya sama ini di grip bentuknya. Nah, putusnya di mana? Apakah di sini, bagian sini kita nggak tahu ya. Jangan-jangan putusnya di sini, sini, pas di sini kita nggak tahu pas gitu. Nah, itu tidak bagus sehingga kita harus mencari bagian segini. Ini terus intinya dikonsentrasikan, dia dikecilkan. Nah, kayak gini. Kemudian ini dikecilkan gitu. Nah, intinya begitu supaya nanti kalau seperti ini ada grip, ini ada grip. Grip itu untuk megangnya. Maka yang putus tuh di sini. Gitu ya.
Sehingga yang tadi itu dilakukan bubut itu. Kalau kekecilan maka dilas. Nah, maka itu adalah kita bubut seperti ini. Maka kita lakukan bubut seperti ini. Nah, ini kita bubut begitu ya. Nah, benda ujinya kita lakukan bubut gitu ya. Ini yang mau diuji di lab. Ini dari kontraktor ya. Nah, nanti Anda silahkan dibubut atau minta bubut di lab. Begitu ya. Jadi tugasnya ini bahannya kita berikan, tapi tugas membubutnya dari mahasiswa. Kalau yang tadi kayunya, dulu saya memang dapat karena mitra. Saat ini enggak. Kalau sedikit butuhnya sih enggak banyak. Atau Anda nemu kayu di tangan, ya silahkan. Kemudian dirapikan ke penggergajian itu. Jadi minta dipotongkan sekalian. Begitu. Menurut saya seperti itu Anda bawanya jadi. Nanti atau nyimpen sana dulu di toko-toko kayu di sekitar sepanjang jalan di sini banyak. Panjang jalan eh, Majen Sungkono itu banyak. Sampai Banyumas, apalagi ya antara Purbalingga, terus di pelosok-pelosok di belakang itu Kalimalang atau di ya di sekitar sinilah banyak. Sebetulnya kayunya yang penting berbeda atau sama juga nggak apa, tapi kan nanti yang diuji nanti tentu berbeda hasilnya. Ya, itu. Nah, silahkan nanti diuji, gitu ya, diuji tarik. Eh, untuk bisa uji tarik, ini coba, oke, silahkan. Kalau untuk uji tarik, Recording in progress. uji tarik Recording itu stopped. uji tarik itu adalah misalkan ini ya, uji tarik supaya mudah dulu. Saya rasa itu tadi sudah dilakukan asisten, tapi sayang tidak direcord ya, supaya mudah. Jadi uji tarik itu eh, gini aja, uji tarik baja. Nah, tadi juga udah dilakukan dan putus gitu ya. Supaya nggak terlalu berat, ini uji tariknya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Nah, ini uji tarik ini. Beberapa ya. Ada, ini semua dikonsentrasikan untuk dikecilkan. Ini plat yang sebelah kanan ini ya. Di yang sebelah kanan itu adalah plat gitu. Kalau yang ini, nah ini putus gitu ya. Gitu. Nah, ini putus gitu. Ini kayaknya juga nggak dibubut ya. Tapi ini kayaknya sedikit. Nah, kita pakai bubut saja gitu. Seperti yang banyak kan di sini dilakukan. Nah, ini dibubut ini. Berapa ada supaya nggak gagal gitu aja. Nanti yang dimensinya yang dicari ada yang bubut dan nanti panjang ini dihitung ya. Panjang ini. Nah,
Jadi nanti ini dibut, gitu ya. Misalkan ini besinya dibubut. Nah, ini yang diukur adalah ini. Ini L mula-mula dan ini itu diameter. Pakai diameter berarti adalah ya ininya atau ya D-nya ya. Itu dipakai kaliper atau sketmat gitu ya. Nah, itu. Nah, itu diuji. Nah, sama. Nanti ujinya adalah P per delta nanti diubah menjadi tegangan. Kemudian dari sini akan diperoleh nilai E. Ini adalah E baja. E baja itu kan sekitar 200.000 MPa. Nah, kalau kayu cuma mungkin 15.000. Sama dengan beton ini. Kalau beton 21.000. Kalau ini 200.000 MPa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga tadi ya. Yang ketiga sebetulnya ini. Jadi ketiga itu adalah ini. Ketiga itu hitung untuk kayu yang sudah diuji. Uji tekan ya kan. Maka tekan didapatlah grafik hubungan tegangan dan regangan. Dan nilai E. Nah, maka dari sini kita memprediksi PCR dari suatu benda uji yang nanti kita variasikan. Cuma bahan yang awal. Gitu. Bahan yang awal kita uji. Kemudian kita uji kalau ini strukturnya adalah P, kondisi barang langsing. Nah, ini nanti kita tentukan. Silahkan mahasiswa untuk memprediksi hitung-hitungannya. Karena ini mudah, P, kemudian akarnya sendi-sendi ya. P kuadrat kalikan EI, maka E-nya juga sudah pakai yang lama. Kemudian I-nya dimensinya kita baru, IP-nya ini juga. Kemudian LK-nya ini juga baru, ini L berapa. Gitu. Maka ini kayaknya valid ya, misalkan 60, kita tulis 60,1 kalau diukur, atau 59,01 atau 58,9, nggak apa-apa jauh-jauh. Kemudian tadi minta 6 kali 6, ternyata 6,1 atau ini 5 atau 4,5 lah. Nggak apa-apa, diukur. Karena kalau kita hanya 66 sesuai ini, arahan terus ditulis itu keliru. Tapi yang kita sampaikan adalah yang aktual, terukur. Nah, datanya masuk. Maka dari sini nanti akan diperoleh grafik. Grafik ini paper delta ini hanya kita sebetulnya kan bentuknya tabel atau tadi adalah P delta. Nggak usah digambar ini juga boleh. Kemudian kita hitung, kemudian langsung kita gambarkan grafik hubungan dengan regangan. Ini yang satu ya tadi ya, yang satu. Saya nambahkan pokoknya yang satu ini sama atau dua itu eh, mendapatkan P ini tabel, kemudian di plot sini boleh atau tidak juga boleh. Namun untuk tegangan diperlukan. Itu untuk tugas 1 dan 2. Dan sampai mendapatkan nilai E, tugas 1 dan 2. Tugas 1 itu untuk kayu, tugas 2-nya untuk baja sama. Nah, kemudian yang ketiga, kita aplikasikan ke tekan untuk tugas 1 yang kita cari, yang kita dapatkan nilai E-nya. Karena kalau E-nya itu valid, Anda sangat banget valid. Valid itu artinya bisa betul-betul nilai E-nya itu mewakili dari benda uji yang tadi sebelumnya untuk kayu, maka mestinya bisa dipastikan yang ketiga ini adalah dekat. Syukur-syukur tepat sekali, tapi jarang. Nanti kita urutkan kedekatannya mana, ranking berapa, nanti skornya ada. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan?
tanyakan yuk sehari daripada nanti bingung. Nanti kalau nggak nanti tanya ke asisten. Asisten tadi juga sudah sama saya. Kemudian nanti besok kalau ini bisa kita diskusi lagi. Harapannya mulai minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Nanti tugas atau berbasis ini. Jadi nanti siapa tahu saya kasih tugas lagi. Saya tidak akan memberikan ujian UAS sifatnya kayak klasikal ya. Klasikal itu ujian, dibagi tugas, open close book, open mail dikerjakan, enggak. Jadi saya sifatnya tugas sama ini tadi, hasil-hasil interaktif berbasis project. Jadi nanti nilai UAS-nya dari situ kalau saya. Bukan UAS, nilai. Assessment itu kan bentuknya mau uji akhir di tengah-tengah jalan apa memberikan asesmen baik itu berupa tugas lisan tertulis gitu yang penting mahasiswa kompetensinya tercapai begitu kalau tercapai kan mestinya capaiannya ya minimal C gitu berarti kalau sudah ini C tidak ada nilai DE gitu ya nah itu maksudnya kalau nggak tercapai ya ngulang lagi malah ngulang lagi sampai standar lulusan bagi saya bagi standar internasional KID itu adalah C. Jadi kalau E nggak lulus dan harus diulang. Mestinya ngulangnya jangan semester depan atau ya langsung diulang begitu. Tapi harus bisa. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan, sampaikan, tunjuk tangan atau gimana silakan. Misalkan kan teknis itu tadi, itu sampai pengerjaannya loh sudah disampaikan. Terus tak kayunya bagaimana, bobotnya bagaimana, main di mana, atau gitu. Technical meeting itu kan nanti ngujinya gimana ya Pak ini gitu. Mungkin kalau penjelasan tadi kan analisis ya atau cara menganalisis nanti yang harus dianalisis gitu. Kalau menganalisisnya kan sudah ada anunya penjelasannya kemarin sampai kritis. Tapi kalau untuk teknis kayunya harus gimana, kemudian gergaji gimana. Tadi saya yang semampu-mampu atau ingat mungkin di luar ini ada yang kelewat kan ditanyakan. Termasuk tadi kalau beli kayu kemudian dipotongi, tentu kalau memotongi semua berarti tugasnya nanti harus sudah fix dulu. Jadi Anda jangan beli ini dulu atau memotong sebelum soalnya fix ke masing-masing kelompok begitu. Ada? Silakan. Ada. Asisten mewakili boleh. Ada yang perlu disampaikan? Silahkan. Halo? Dengar nggak suara saya dari kalau nanti tadi ada yang nggak dengar ya harus segera di anu ya di interupsi Pak. Tadi terputus atau gambarnya nge-lag atau apa. Tadi memang saya monitoring sih di HP dan ini tadi ada yang nge-lag, ada ketinggalan gitu. Silahkan kalau nggak ada tadi jam berapa ya? Hmm, 1 jam. Saya tunggu 1 sampai 3 menit. Nah, kalau nggak ada ya saya anggap sudah tahu, paham atau memang ini Pak kami ini. Nanti koordinasi dengan asisten yang sudah dibagi, baik itu teknis gitu. Nanti asisten akan mengarahkan. Mungkin dibuka, kalau nggak salah kan Senin Selasa libur, berarti Rebu ambil paham itu
Oh, tapi nanti dengan asisten soal itu kan ada rilis sudah. Namun kalau ada revisi nanti paling lambat di hari ini hari apa ya? Jumat, mudah-mudahan Sabtu Minggu. Harusnya sih di Minggu Sabtu sudah ada revisi supaya nanti kalau Minggu mau ada beli lagi ya itu sudah. Kalau Senin kan mungkin itu saja, tapi ya nggak semua. Senin masih bisa, Selasa juga eh, mengerjakan itu tadi, menyiapkan bahan. Jadi sampai hari Selasa itu harus melakukan persiapan bahan, terutama kayu. Kalau baja persiapannya mulai di Rabu. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada Minggu tenang, harusnya yang digunakan untuk istirahat. Namun bisa digunakan untuk yang lain, gitu. Kalau menurut saya mahasiswa itu belajarnya itu kan sepanjang hayat, artinya tidak menjelang ujian apa. Makanya di setiap ini belajar, ngerjakan tugas itu belajar, yang ngerjakan ini itu belajar sudah. Jadi kalau udah itu diuji pun di tengah jalan sebetulnya santai-santai saja, gitu. Oke, silahkan. Ya, boleh. Oke, eh, tolong absennya di ini ya, diisi. Kemudian juga kalau ada pertanyaan, nanti kalau memang belum silakan tanyakan ke asisten teknis gitu ya, Pak. Belinya di mana ngambilnya. Karena nanti kan asisten akan koordinasi ke saya. Kalau ini lebih ke sifat apa ya? Nanti yang dilakukan tuh seperti itu. Dengan kalau pembelian kemarin saya arahkan, kemarin ada perubahan. Ya kayunya kayu ya sama juga nggak apa-apa sih. Misalkan ya maksimal 3 kelompok atau 2 kelompok sama loh. Tapi kan ujinya tetap berbeda, analisisnya kan berbeda. Bukan satu benda aja dipakai sama enggak. Tapi misalkan kruing 3 kelompok ya nggak apa-apa. Silakan di nanti kan miliknya sendiri berbeda. Terus pembeliannya belilah gitu ya. Pembeliannya di toko-toko material. Kalau memang Pak ada kayu yang udah nggak bagus ya, bukan nggak bagus, potongan sisa-sisa ya sudah Pak saya dibentuk ini gitu sampai rapi. Kalau perlu diamplas sana ya dipotong bentuk ini kubusnya seperti apa ini terus benda uji utama apa nilai E-nya gini sama benda uji P kritisnya ini gitu untuk cadangan saya buatkan apa tiga sudah Pak, pulang tuh persiapan itu selesai saya rasa di sebentar kalau di penggergajian kayu atau di toko-toko kayu, toko material. Tapi biasanya yang penggergajian atau ininya yang lebih paham. Atau mebler, sorry, bukan hanya jual kayu, tapi yang paling enak Anda belinya di toko mebler. Kalau dia kayu, tapi di belakangnya dia melakukan itu. Berarti ada potongan yang tersisa. Ya, kalau dia motong-motong, dia kan tahu, oh ini kan tadi gandengan ini kayu satu ini nih, kemarin saya balok sisanya ini ya, itu enak. Jangan-jangan uji tekannya kan cuma berapa? 4 cm kali 2 cm atau 1 kali ya kan. Tadi kalau bahasanya saya sampaikan ada minimal 60 bisa saja 40, tapi dia ukurannya 22 cm, dua kan dilangsing kan kayak gitu. Bisa juga. Tapi kalau uji tekan yang standar 5 kali 5 itu untuk nilai E itu standar. Tapi kalau uji aplikasi itu bebas. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Mbak Dinda, ada perlu sampaikan? Dari kami udah cukup sih Pak dari asisten. Ya, dari mahasiswa peserta ada yang mewakili? Kalau belum ya Cukup. dijawab. Ada? Cukup. Ya udah, nanti silakan tanya ke asisten. Nanti sambil belajar, sambil jalan, sambil terus belajar. Oke, kalau nggak ada lagi, kita cukupkan ya.
malam, mungkin ada yang mau malam Sabtuan gitu ya, atau mengerjakan tugas, silahkan. Kita tutup, kita akhiri. Eh, Selamat malam. Lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.